Saya dulu nggak tahu macam mana suluk itu bagaimana. Rupanya di sini kami mendapat ilmu menuju jalan pulang ke rahmatullah. Jadi insya Allah kami yang suluk ini mengkaji diri, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri supaya tenang menuju pulang menghadap keharibaan Allah. Alhamdulillah, yang kurasakan ketenangan hati, karena pelajaran di Sulu ini tiada yang daya upaya selain mengharap pertolongan Allah, mengharap ridhonya Allah. Malahan kalau bisa terus setiap Sulu aku mau datang. Iya, karena mendapatkan banyak ilmu ya. Iya. Bekal untuk akhirat. Iya. Dulu sebelum saya mengikuti Sulu, saya sepertinya kalau beribadah itu hampa. Saya berulang kali mengikuti Sulu ini. Yang pertama yaitu dalam ketenangan hati. Kalau mengangkat takbir itu kita kadang terus ingat, KTP ku di sana ya. Padahal nih kita belum sholat, KTP tidak ingat. Setelah bersuluk ini insya Allah ya Allah kita ingat Allah Ta'ala. Saya sangat mencintai Tuan Guru, saya sangat menyayangi Tuan Guru karena setiap ada penjelasan, penerangan, tausiah Tuan Guru itu masuk ke dalam hati kami, masuk ke sanubari kami. Rindulah hati sama Tuan Guru, tidak mendengar ceramahnya, makanya setiap bulannya ada pengajian di sini, rasanya rugi untuk tidak hadir. Kepada kaum muslimin muslimat, yang terutama anakku, saudaraku, ayolah mendekatkan diri kepada Allah. Ayolah bersuluk supaya tahu kita akan diri kita, supaya tahu kita akan menuju pulang. Terangkan jalan, janganlah tersesat, supaya nyata Allah berkat Jikapun dosamu setinggi gunung, seluas samudra, sebanyak buih di lautan, tapi jika engkau datang ke Tuhanmu dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, taubatan nasuha, maka ketahuilah engkau akan menemukan Tuhanmu, Zat yang maha luas ampunannya, maha penerima taubat, maha pemurah, pengasih, dan lagi maha penyayang. Segeralah berlari menuju Tuhanmu. Jika engkau tidak bisa berlari menuju Tuhanmu, maka datanglah meskipun engkau harus merangkak dan tertatih-tatih. Hadirkanlah seluruh dosa-dosamu. Bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu. Teruslah bertaubat, karena Allah sangat mencintai hambanya yang senang bertaubat. Begitulah pesan yang penuh haru dan mendalam dari Tuan Guru Batak, Mursyid Tarekoh Naksabandia, pada malam pengajian suluk di Perselukan Tuan Guru Batak, Serambi Babu Salam, Simalungun. Di jalan suluk ini, Allah akan mengubah jalan hidupmu.
memperjalankan rohanimu. Jika engkau datang dengan hati tulus, meskipun hatimu sedang patah, remuk, dan jatuh. Tuan dan puan sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana suasana haru jamaah suluk kaum ibu yang sedang bersuluk di persulukan Tuan Guru Batak, Serambi Babu Salam, Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Dalam suluk ini ada suasana batiniah yang begitu dalam yang dirasakan oleh jamaah ibu-ibu. Ada tangis dan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan, dibalut dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena Allah telah memberi jalan, menunjuki sehingga dapat hadir di majelis suluk ini. Mereka merasakan suasana batiniah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya dan semakin menyadari bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah untuk beribadah sembari menjalani hidup yang benar-benar bermanfaat dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah. Karena sesungguhnya tujuan akhir perjalanan hidup ini adalah kembali dan berpulang kepadanya. Dan tentu kepulangan yang terindah itu kepulangan yang membahagiakan ketika kita sudah mengenal dan mencintai Allah. Seperti apa pengalaman batiniah jamaah kaum ibu yang sedang bersuluk? Mari kita saksikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir mana aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Saya dulu nggak tahu macam mana suluk itu bagaimana. Rupanya di sini kami mendapat ilmu menuju jalan pulang ke rahmatullah. Jadi insya Allah kami yang suluk ini mengkaji diri, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri supaya tenang menuju pulang menghadap ke haribaan Allah. Saya sangat mencintai Tuan Guru, saya sangat menyayangi Tuan Guru karena setiap ada penjelasan, penerangan, tausiah Tuan Guru itu masuk ke dalam hati kami, masuk ke sanubari kami. Alhamdulillah, yang kurasakan ketenangan hati karena pelajaran di suluk ini tiada yang daya upaya selain mengharap pertolongan Allah, mengharap ridhonya Allah. Rindulah hati sama Tuan Guru, tidak mendengar ceramahnya, makanya setiap bulannya ada pengajian di sini, rasanya rugi untuk tidak hadir. Kepada kaum muslimin muslimat, yang terutama anakku, saudaraku, ayolah mendekatkan diri kepada Allah. Ayolah bersuluk supaya tahu kita akan diri kita, supaya tahu kita akan menuju pulang. Rupanya dunia ini tempat panggung sandiwara. Malahan kalau bisa terus setiap suluk aku mau datang.
karena mendapatkan banyak ilmu ya. Iya. Bekal untuk akhirat. Dulu sebelum saya mengikuti Sulu, saya sepertinya kalau beribadah itu hampa. Saya berulang kali mengikuti Sulu ini. Yang pertama yaitu dalam ketenangan hati. Kalau mengangkat takbir itu kita kadang terus ingat, KTP ku di sana ya. Padahal nih kita belum sholat, KTP tidak ingat. Setelah bersuluk ini insya Allah ya Allah kita ingat Allah Ta'ala. Semua kita yang bersuluk ini adalah para pendosa. Semua yang datang bersuluk ke tempat kita ini harus merasakan dirinya adalah seorang pendosa, dengan keyakinan sebanyak apapun dosa kita, meskipun dosa kita setinggi gunung, seluas samudra lautan, atau dosa kita seluas langit dan bumi, tapi kita punya keyakinan bahwa Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha luas keampunan dan rahmatnya, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berlumur dosa, yang bermaksiat, kemudian datang kepadanya dengan penyesalan yang sangat mendalam, kemudian bertaubat kepadanya. Maka ketika kita datang dengan membawa dosa yang menggunung, kalau kita ingat dosa-dosa kita itu begitu banyak dan begitu besar, maka yakinlah Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang amat pemurah, adalah Tuhan yang maha luas ampunan dan rahmatnya, melampaui dosa-dosa kita. Maka ketika kita datang kepadanya, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah kita akan mendapati Rabb kita adalah Tuhan yang maha menerima taubat, maha pemurah, maha pengasih, dan maha pengampun. Jika engkau istiqomah, Tuhanmu yang maha berkehendak, mudah baginya mengubah jalan hidup kita dari pendosa menjadi hamba yang dicintainya. Bukankah Allah telah menegaskan bahwa Dia amat mencintai hambanya yang bertaubat? Dosa-dosa akan diampuni, segala hilaf dan alpa akan dimaafkan, dan bahkan aib-aib yang kelak kita akan sangat malu jika diperlihatkan Allah pun dihapus dan ditukar dengan kebaikan. Begitulah maha pengampun, maha pemurah, dan maha penyayang Allah kepada kita hambanya. Maka ketika kita datang bersuluk, datang ke tempat ini, berarti kita sudah menuju jalan taubat dan nasuha, dan insya Allah kita sedang berada dalam keampunan Allah yang maha luas. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, niat bersuluk itu adalah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Dan ketika kita menyenangi taubat, mensucikan diri, maka Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri.